Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Binti Nur Aini, NIM E 2019-2014 dari Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan menanggapi dari materi Ekonomi Tertutup dengan Kebijakan Pemerintah dari Bapak Abdul Wadud Nafis LC MEI. Ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau disebut dengan ekonomi tiga sektor. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu pengertian ekonomi tiga sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah, yaitu merupakan perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Perusahaan sebagai produsen, kemudian rumah tangga itu sebagai konsumen, kemudian pemerintah itu sebagai konsumen dan juga pemungut pajak. Kemudian siklus perekonomian tiga sektor, yaitu ada perusahaan, ada pemerintah, dan ada rumah tangga. Perusahaan, yang pertama perusahaan melakukan pengeluaran berupa pajak Jadi perusahaan akan membayar pajak pada pemerintah, baik itu pajak penghasilan, pajak perusahaan, dan lain sebagainya. Pengeluaran perusahaan kepada rumah tangga bisa meliputi gaji dan upah, bayar sewa, dan juga pendapatan yang didapatkan perusahaan dari pemerintah memberikan subsidi perusahaan seperti subsidi BBM dan lain sebagainya. Kemudian pemerintah mengeluarkan kepada perusahaan karena membeli barang-barang produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian rumah tangga mengeluarkan kepada perusahaan karena membeli barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya saya akan membahas adanya campur tangan pemerintah. Di sini ada menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah atau disebut juga TI menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Kemudian yang kedua, yaitu pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan, dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Kemudian aliran selanjutnya yaitu aliran baru dalam pendapatan. Yang pertama yang dibahas terlebih dahulu yaitu pembahasan mengenai pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah akan menjadi pendapatan pemerintah. Kemudian pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan akan menjadi pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga, kemudian ke produksi. Kemudian pembahasannya selanjutnya yaitu pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk tiga tujuan. Yang pertama yaitu ditabung, yang kedua yaitu membayar pajak. Dalam membayar pajak di sini dalam keseimbangannya berlaku persamaan, yaitu Y sama dengan C sama dengan I sama dengan G. Sedangkan pada tiap tingkat pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C ditambah S ditambah T. Kemudian ada syarat keseimbangannya. Penawaran agregat dalam penggolongan yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, sehingga pada keseimbangan pendapatan berlaku C sama dengan S sama dengan T. Apabila C pada suatu ruas dikurangi, maka berlaku I sama dengan I ditambah C sama dengan S ditambah T. Pajak langsung dan tidak pajak langsung. Pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu mengenai pajak langsung. Pajak langsung di sini merupakan jenis pungutan
dari pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Kemudian, pajak yang tidak langsung itu merupakan pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain atau dapat dialihkan kepada orang lain. Kemudian ada bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama pajak regresif, yang kedua yaitu pajak proporsional, yang ketiga yaitu pajak progresif. Yang pertama yaitu pajak regresif. Pajak regresif ini adalah pajak yang turun ketika pendapatan naik. Kemudian pajak proporsional yaitu pajak tetap. Kemudian yang ketiga yaitu pajak progresif, yaitu pajak naik ketika pendapatan naik. Kemudian pengaruh pajak terhadap konsumsi dari tabungan. Pajak itu akan menurunkan pendapatan deposibel otomatis sesuai sejumlah pajak, sehingga YD sama dengan Y sama dengan T. Karena YD turun, konsumsi dan tabungan juga turun. Sekian tanggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.